Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, berjumpa lagi dalam video saya saat ini, di mana untuk video kali ini adalah untuk mengerjakan UAS ujian akhir semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Ratih Widaranti dan saya sendiri Ramdan Hidayat Ma'ruf. Baik, untuk pertanyaan ujian atau tugas dari ujian akhir semester itu sendiri, saya memilih untuk poin A ya, membuat artikel terkait isu terkini sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari. Baik, setelah disimak untuk ujian akhir semester ini, ada kemiripan dengan tugas di sesi 12, sehingga penulis akan membahas isu terkait dengan manajemen logistik yang kemarin saat tugas dikerjakan. Saya akan mengambil referensi yaitu dari sumber News Cargo ya, terkait dengan permasalahan logistik yang terjadi beserta solusinya. Permasalahan logistik yang terjadi beserta solusinya. Tugas kegiatan logistik. Seperti yang diketahui, logistik adalah serangkaian proses penyaluran barang dan pergerakan barang yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jika tidak adanya logistik yang berputar, tentu kebutuhan akan mandek dan kemunduran akan segera terjadi. Serangkaian proses logistik meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap suatu perpindahan barang atau jasa. Peran logistik saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah delivery atau pengiriman barang. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat juga menggunakan jasa logistik ini sebagai rekan bisnis yang berfungsi sebagai mitra logistik pada suatu perusahaan ataupun bisnis perseorangan. Pada umumnya, jasa logistik memiliki 3 kegiatan untuk delivery, yaitu yang pertama, processing, aktivitas sortir barang pengiriman dan cross-docking kiriman. Yang kedua, transporting, meliputi pengiriman barang transportasi awal, pengiriman hingga pengiriman barang tiba di hub transit. Setelah itu, barang kembali diambil untuk ke daerah alamat masing-masing. Lalu yang ketiga, delivery, aktivitas pengiriman barang langsung ke alamat yang diminta. Masalah logistik Indonesia yang lebih besar. Seperti dilansir dari kompasiana.com, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan memperlambat laju perkembangan logistik di Indonesia. Semakin lambatnya laju perkembangan yang meliputi digitalisasi online dan infrastruktur, tentu akan semakin menambah banyak masalah logistik pengiriman yang harus dihadapi. Nah, berikut ini permasalahan umum yang lebih besar terhadap perkembangan logistik di Indonesia. Yang pertama, konektivitas maritim Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibatasi oleh laut-laut besar. Dengan ini, Indonesia terpisah dan tidak mudah mempersatukan tiap pulaunya, sehingga konektivitas pengiriman antar pulau juga akan lebih sulit dilakukan. Pengiriman barang antar pulau hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jalur laut dan juga jalur udara. Jika melihat hal itu, tentu pengiriman barang akan memakan waktu lebih lama, atau memilih pengiriman dengan biaya yang besar, yaitu dengan jalur udara. Lalu yang kedua, biaya pengiriman. Biaya pengiriman sangat tinggi karena tidak adanya konektivitas yang dibangun untuk pengiriman antar pulau. Jadi, pengiriman akan memakan waktu yang lama dengan biaya yang cukup besar. Untuk penggunaan jalur udara bisa dilakukan pengiriman, tapi biaya melalui jalur udara tentu akan jauh lebih mahal ketimbang melalui jalur darat dan juga laut. Lalu yang ketiga, infrastruktur. Masalah infrastruktur yang tidak memadai dan banyaknya fasilitas yang tidak terpenuhi akan menghambat laju pengiriman barang. Hal tersebut terlihat dari jalanan yang rusak, bandara yang penuh sesak dengan pesawat komersil, dan minimnya pelabuhan docking, kapal logistik. Jika terus begini, perkembangan logistik di Indonesia akan sulit maju karena terbatasi dengan maritim dan infrastruktur yang tidak mendukung. Lalu yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi. Layanan digital sudah banyak dilakukan oleh jasa pengiriman. Namun, masalah lain yang muncul yaitu keterbatasan jangkauan jaringan layanan seluler, dan masyarakat akhirnya kurang informasi tentang pengiriman barang. Sehingga masyarakat cenderung melakukan pengiriman barang dengan cara konvensional dan cukup ribet. Lalu yang kelima, kurangnya keuangan transporter.
Permasalahan bisnis di Indonesia tentu juga melibatkan transporter dalam menjalankan bisnisnya. Dalam menjalankan jasanya, tentu transporter sendiri membutuhkan modal dan pembiayaan untuk pengoperasian armada, mulai dari bensin, biaya mobil, biaya supir, dan juga perawatan kendaraan. Permasalahannya adalah terkadang pemilik truk sendiri kesulitan dalam menemukan pelanggan, sehingga truk mereka menganggur. Hal ini sudah disiasati dengan adanya perusahaan 3PL yang mempertemukan pengirim dengan transporter. Namun, kurangnya edukasi akan dunia teknologi membuat transporter dan driver masih menggunakan cara lama untuk mendapatkan pelanggannya. Solusi cermat untuk menangani permasalahan logistik secara umum. Tentu ada beberapa masalah dalam logistik yang tidak dapat dilakukan sendiri, seperti infrastruktur. Namun, kurang lebihnya ada beberapa cara untuk menanggulangi masalah logistik secara umum. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, memastikan kegiatan logistik berjalan secara optimal. Kegiatan logistik secara optimal dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen dan menegakkan SOP pengiriman, agar tidak adanya kesalahan-kesalahan dalam pengiriman seperti keterlambatan, barang hilang, barang rusak, dan lain-lain. Jangan lupa untuk selalu memberikan edukasi melalui artikel ataupun media sosial seputar informasi produk dan cara mengetahui tracking barang. Lalu yang kedua, memberikan harga sesuai dengan fasilitas. Tentukan harga yang sesuai dengan pengiriman. Jika harga produk murah, tentu jangan berikan pelayanan murahan terhadap pengiriman. Jika ongkos kirim mahal, berikan informasi produk terkait pelayanan dan harga kepada pelanggan, sehingga pelanggan tidak akan mengecap jasa memiliki harga mahal. Jadi, bisa disimpulkan, harga harus berbanding sama dengan fasilitas yang diberikan. Yang ketiga, gunakan teknologi. Menggunakan teknologi akan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengiriman. Dengan begini, pelanggan tidak perlu repot-repot mengantarkan barang ke kantor pusat, ataupun kesulitan mengetahui status lokasi pengiriman. Dengan adanya teknologi juga akan mempermudah transporter dalam menemukan muatan pengiriman, sehingga bagi kedua pihak akan lebih mudah untuk menjalankan aktivitas logistik secara efisien dan fleksibel. Yang keempat, edukasi pengguna untuk selalu menggunakan asuransi. Asuransi pengiriman menjadi salah satu yang penting digunakan saat pengiriman. Dengan adanya asuransi pengiriman, kita akan lebih tenang karena pengiriman barang akan jauh lebih aman. Banyak masyarakat yang tidak ingin menggunakan asuransi karena alasan biaya. Padahal jika barang rusak pada saat pengiriman, tentu pelanggan akan rugi jauh lebih mahal daripada biaya asuransi yang digunakan. Berikut adalah pengalaman pribadi saya, di mana saya, Ramdan Hidayat Ma'ruf, bekerja di salah satu perusahaan swasta, sebut saja PT SID, di bagian Production Control Logistik sejak 2010. Dan banyak yang sudah dialami, dan terkait dengan isu dan kasus di atas memang benar terjadi. Jadi salah satu supplier logistik partner yang tidak dapat menyesuaikan dengan keinginan customer, di mana setiap tahun itu ada aktivitas cost reduction atau penghematan biaya. Dan supplier tersebut tidak mampu untuk mengikuti dan akhirnya supplier tersebut diganti dengan supplier lain yang mampu mengikuti perubahan tersebut. Jadi intinya adalah kita harus bisa mengikuti perubahan yang terjadi agar dapat bersaing dengan yang lain. Dan untuk sumber dan referensinya sendiri itu diambil dari 3 buku. Yang pertama, buku manajemen logistik. Yang kedua, buku fundamental manajemen logistik. Dan yang ketiga, buku logistik Indonesia. Dan untuk daftar pustakanya cukup banyak ya. Mulai dari Bailey V. Farmer D dan Jessop D 2005, Purchasing Principle dan Management, version Education. Dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu untuk pengerjaan UAS yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.